Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome to our first YouTube channel, Waktunya ASN Berbicara. Bagi yang wondering ini acara apa, ini adalah waktunya kita sebagai ASN ngobrol-ngobrol tentang topik tertentu yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang dan saya butuh kasih sayang, perkenalkan nama saya Gina Kamilia, analis kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Kali ini apa sih yang kita mau bicarain? Topik kita kali ini adalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Bagaimana sebagai seorang ASN, kita menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita mau sapa dulu nih, kita punya 4 narasumber di sini. Yang pertama dengan Mbak Konita Putri, analis kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Halo Mbak Konita, apa kabar? Halo, apa kabar Mbak Gina? Oke, lanjut. Alhamdulillah baik Mbak Konita. Lanjut ya, ini langsung ke narasumber kita yang kedua, ada dengan Mas Herman. Mas Herman adalah dosen asisten ahli dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang Mas Herman. Selamat siang Mbak Gina, apa kabar? Alhamdulillah, di mana nih Mas Herman lokasinya? Sekarang lagi di Lombok, Mbak Gina. Di Lombok, oke. Lanjut, kita ke narasumber kita yang ketiga, ada Mas Nugraha Firdaus dari Kemenpan RB juga, analis kebijakan dari Kemenpan RB. Selamat siang Mas Nugraha. Dipanggilnya Nugroho atau apa nih Mas? Ya Mbak Gina, bisa panggil saya Nugi. Dengan Mas Nugi, apa kabar Mas Nugi? Alhamdulillah sehat semua. Oke, last but not least, ini ke narasumber kita yang terakhir, ada dengan Mas Ongki dari Kemenpan RB juga ya Mas ya? Analis kebijakan juga. Apa kabar Mas Ongki hari ini? Baik Mbak, terima kasih. Oke, baik. Langsung aja nih kita untuk mempersingkat waktu ya, kita dengarkan nih perspektif dari narasumber kita yang pertama, dari Mbak Konita. Bagaimana sih implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara di kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan? Silakan Mbak Konita. Oke, terima kasih Mbak Gina. Sebelumnya selamat pagi untuk Mas Herman, Mas Onki, dan Mas Nugi. Terima kasih juga waktunya Mbak Gina. Kalau menurut saya, kalau kita tuh biasanya membayangkan nih tentang wawasan kebangsaan, bela negara itu kan identik dengan kayak TNI, Polri, perang, wajib militer kayak gitu kan ya Mbak. Tapi sebenarnya hal-hal kecil itu juga bisa merupakan langkah implementasi kita dalam hal-hal bela negara dan wawasan kebangsaan. Contoh kecilnya adalah kayak kita membuang sampah di tempatnya, berolahraga, menghormati orang lain, itu juga merupakan bentuk dari bela negara dan wawasan kebangsaan. Nah, kalau di kantor saya sendiri, kami dibiasakan untuk apel pagi setiap hari Senin. Bukan hanya apel pagi saja, untuk meningkatkan rasa cinta pada tanah air, setiap jam 10 pagi, audio kantor itu memutar lagu Indonesia Raya ataupun lagu Pancasila bergiliran setiap harinya. Jadi misal hari Selasa itu Indonesia Raya, besoknya hari Rabunya adalah Pancasila kayak gitu. Dan kita diwajibkan untuk berdiri menghormati lagu Indonesia Raya dan Pancasila kayak gitu, dan itu bisa untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air. Itu Mbak Gina kalau di Kemenpan RB. Terima kasih. Oke, ini menarik banget nih. Aku setuju nih sama Mbak Konita ya. Karena kalau kita dengar bela negara secara awam pasti langsung kepikiran, wah wajib militer nih, angkat senjata nih. Tapi ternyata enggak Mbak ya. Banyak ya hal-hal yang kita lakuin kayak apel pagi, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia setiap harinya, itu juga bentuk dari bela negara ya, cinta tanah air ya Mbak ya. Oke, baik. Kita langsung ke narasumber kita yang kedua nih. Mungkin ada insight lain dari akademisi. Kita mau denger nih kalau dari Mas Herman ya, Bapak Herman. Kira-kira menurut Mas Herman,
bela negara tuh kalau di kehidupan sehari-hari tuh seperti apa sih, Mas? Baik, terima kasih Mbak Gina, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin kalau kita bicara mengenai wawasan kebangsaan, poin utamanya itu mungkin bagaimana kita sebagai warga negara ini memandang posisi kita dan di mana lingkungan kita berada. Kemudian implementasi wawasan kebangsaan itu mungkin kalau kita sebagai dosen asisten ahli ya yang memiliki fungsi tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, dharma pertama itu di pendidikan pengajaran. Ini pada saat kita mengajar mahasiswa, kita memberikan pelayanan yang sama kepada mahasiswa, baik hal materi yang diajarkan, perhatian yang diberikan, serta pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, kemudian pemberian sanksi juga bagi yang melanggar. Tentu ini sesuai dengan koridor ataupun aturan yang sudah dibuat oleh instansi pendidikan kita. Selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara yang mungkin implementasinya pada cinta tanah air itu mungkin kalau saya melihatnya pada saat pengalaman kita melakukan pengabdian masyarakat, Mbak. Pada saat kita melakukan pengabdian masyarakat, kita melakukan di desa-desa wisata yang berada di sekitar kampus kita. Kemudian materi yang kita berikan kepada masyarakat desa itu seperti pengelolaan homestay, kemudian pengelolaan makanan berbahan dasar lokal, yang kemudian selanjutnya kita kemas dalam bentuk paket wisata. Paket wisata ini kemudian kita jual kepada halayak ramai, contohnya mungkin kepada wisatawan domestik kita. Ya, di sini juga kita mengajak bagaimana wisatawan-wisatawan Indonesia atau wisatawan-wisatawan Nusantara untuk berwisata nggak harus keluar negeri, di Indonesia aja. Di desa-desa itu ada banyak sekali atraksi wisata alam, budaya yang sangat menarik, dan ini juga salah satu asas daripada pariwisata itu berkelanjutan, karena di wisata itu lebih mengedepankan yang namanya keberlanjutan. Jadi kalau pariwisata itu keberlanjutan dan kelestarian. Ada tagline-nya, semakin dilestarikan semakin mensejahterakan masyarakat. Seperti itu, Pak Gina. Oke, baik. Keren banget nih dari Mas Herman. Semakin dilestarikan, semakin menyejahterakan ya Mas ya. Bener banget. Jadi kalau yang aku tangkep nih dari yang Mas Herman nih, bela negara di sini adalah ini sebenarnya sejalan dengan amanat dari Undang-Undang ASN, pelayanan publik. Jadi bagaimana seorang ASN itu dapat berguna, bermanfaat untuk orang lain. Tadi di sini Mas Herman menjelaskan tentunya dari role Mas Herman juga sebagai seorang akademisi, seorang dosen, pasti berkontribusi nyata nih dalam kehidupan mensejahterakan kehidupan bangsa kayak gitu ya. Jadi di sini juga kita lihat kalau misalnya Mas Herman tadi sempat info, saya sebagai seorang dosen tidak ada membeda-bedakan dalam misalnya memberikan sanksi. Wah, ini benar-benar bentuk dari wawasan kebangsaan dan bela negara nih. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Ini dari Mas Nugroho, dari Mas Nugi. Ada hintnya sedikit, pembahasan dari Mas Nugi ini perihal proporsi gender di sebuah organisasi nih. Gimana nih Mas Nugi kalau pendapat perspektif Mas Nugi tentang bela negara di organisasi nih Mas? Iya Mbak Gina, jadi kalau saya ambil contoh tentang proporsi gender ya, ini di kantor saya sendiri, di Kementerian PAN-RB, itu hampir 60% dari total pegawai baru itu perempuan. Selain itu tidak hanya untuk pegawai baru ya, untuk posisi JPT Madya atau Eselon 1 itu 75%-nya di Kementerian PAN-RB itu perempuan. Ini menandakan bahwa tempat saya bekerja ini, PAN-RB ini, tidak memandang gender, baik dari dulu di mana pegawai baru itu diterima hingga dihilir pada jabatan struktural tertinggi, semuanya dijalankan berdasarkan sistem merit. Tandanya apa? Tandanya Kementerian PAN-RB telah mengamalkan nilai dasar bela negara, yaitu setia pada Pancasila. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan kepada setiap pegawai maupun calon pegawai itu semua sama, tanpa ada diskriminasi, terutama diskriminasi gender. Semuanya berdasarkan kecakapan dalam bekerja. Hal ini sebenarnya juga sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tentunya menjadi fondasi bagi Kementerian PAN-RB beserta seluruh pegawainya untuk berwawasan kebangsaan. Gitu lagi.
Oke, ini ada nih yang aku highlight nih dari Mas Nugi nih, merit system ya. Jadi merit system ini salah satu bentuk untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, karena setiap orang berarti akan mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan, karena by merit system ini gitu. Girl power berarti ya Mas ya, di Kemenpan RB 75% jabatan JPT Madianya perempuan isinya ya. Betul. Oke, keren banget nih. Lanjut nih kita ke narasumber kita yang terakhir, ada di Mas Ongki. Kalau tadi Mbak Konita udah bahas kalau misalnya bela negara bisa dilakukan di kegiatan aktivitas sehari-hari. Mas Herman tadi membahas dari pelayanan publik dan bagaimana menyejahterakan rakyat sekitar. Lalu Mas Nugroho tadi ngebahas dari aspek gender dan merit system. Kalau dari Mas Ongki, perspektif bela negaranya gimana nih Mas Ongki nih? Baik, Mbak Gina, terima kasih. Kalau perspektif bela negara dari saya, yang menurut saya merupakan contoh nyata pengamalan nilai bela negara, khususnya tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dilihat dari beragamnya suku para pegawai yang ada di tempat saya bekerja, khususnya ini Kemenpan RB ya. Ini merupakan bukti bahwa tidak ada diskriminasi baik dari awal rekrutmen maupun ketika sudah menjadi bagian dari Kemenpan RB. Karena semua pegawai mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Ini juga sejalan dengan pengamalan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada salah satu buktinya yang menyebutkan bahwa mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Beragamnya suku di tempat saya bekerja ini juga merupakan contoh dari salah satu konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Berarti nih kalau dari Mas Ongki nih yang aku dapat tentang bela negara adalah kesetaraan ya, kesamaan walaupun Bhinneka Tunggal Ika lah ya. Kita satu walaupun rasnya banyak, sukunya banyak, agamanya banyak, gendernya banyak ya. Oke. Menurut aku sendiri sih ya, ini untuk dari perspektif dari Mbak Konita, dari Mas Herman, dari Mas Nugi, dari Mas Ongki sudah sangat cukup nih untuk menjelaskan bahwa bela negara itu sebenarnya jenisnya banyak. Nggak harus yang kita pikirkan misalnya kayak lewat wajib militer dan lain-lain, tapi ternyata tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai ASN dalam perwujudan bela negara dan wawasan kebangsaan. Sekian untuk podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Nanti akan lebih banyak lagi topik-topik yang kita angkat dan pastinya juga lebih seru. Kita hadirkan narasumber lainnya. Pokoknya kita akan ngobrol sama semua ASN biar kita lebih tahu nih perspektif masing-masing ASN. Jangan lupa untuk di-subscribe untuk YouTube channelnya, di-like dan di-komen juga ya. ASN berhak bangga melayani bangsa.